Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di like, komen, di subscribe, dan juga di share agar melalui channel ini banyak orang diberkati dan mendapatkan ilmu atau wawasan dari setiap video yang disaksikan. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan lagi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Bambang Lursena, di mana beliau meluruskan tentang klaim-klaim yang disampaikan oleh tetangga sebelah. Mereka mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, tetapi mereka tidak bisa memberikan bukti-bukti yang valid tentang apa yang mereka klaim selama ini. Dan bagaimana penjelasan selengkapnya yang disampaikan oleh Pak Bambang Lursena ini, mari kita sama-sama saksikan, di mana beliau menjelaskan tentang sejarah-sejarah dengan sedetail mungkin. Maka oleh sebab itu, mari teman-teman kita menyaksikan. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, agar teman-teman juga mendapatkan wawasan, ilmu, atau diberkati lewat apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Lursena. Mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Online terhadap naskah-naskah laut nanti, Dead Sea Scroll. Apa itu naskah laut nanti? Naskah laut nanti adalah penemuan paling spektakuler sekitar 900 guna kitab lebih yang berasal dari antara tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 100 sesudah Masehi. Di dunia ini tidak ada satu komunitas agama yang memiliki bukti naskah Alkitab atau kitab suci mereka yang begitu akurat kecuali Yahudi dan Kristen. Ini fakta. Nah, oleh karena itu, kenapa biasanya orang atau apa alasan ya yang dikemukakan oleh banyak penuduh Alkitab bahwa Alkitab dipalsukan? Itu sangat sederhana sekali pemahamannya. Banyak orang-orang yang mengaku katanya pendeta, ahli bahasa Ibrani, ada yang mengaku sebagai mantan lembaga kitab Indonesia. Sekarang kan sudah beredar di internet itu. Tapi kalau dilihat argumentasinya itu dangkal sekali. Masa yang terbaru seorang ibu perempuan katanya parakletos dalam bahasa Arab itu mata itu. Yang seperti ini dengan mudah kita bisa membantah. Kalau era tahun 90-an itu belum eranya Google. Anda mencari Alkitab bahasa Arab itu seperti Kairo dulu. Begitu Syria Google ada bahasa Arab. Sekarang Anda cari di Google tulis Arabic Bible muncul itu. Kalau kita di Bandung, Beirut, Darul Kitabil Muqaddas di Sabil Ausat, ya, lembaga Alkitab Timur Tengah. Lalu ada Darul Kitab Al-Muqaddas di Qaahirah dari Kairo. Itu online dan bisa di-download dengan mudah. Anda bisa mengkopi itu dan kemudian kita bagikan. Sangat mudah. Begitu pula Alkitab bahasa Ibrani. Kita dengan sangat mudah klik saja itu Hebrew Bible akan muncul itu. Bukan hanya edisi Kristen, edisi Yahudi, edisi Kristen, untuk kitab yang kita sebut perjanjian lama itu dengan mudah bisa kita cari. Kurang apa cara kira? Tapi kira-kira 15 tahun yang lalu Anda bisa membayangkan seperti ini. Nah sekarang ini anak-anak muda kita itu butuh pendampingan. Sebab begini, saya kadang-kadang menjadi sering kali ya, yang menjadi style hamba-hamba Tuhan itu kadang-kadang tidak cocok untuk kebutuhan masyarakat itu. Majemuk kita. Banyak hamba-hamba Tuhan belajarnya di kelompok Amerika, di kelompok Eropa,
mungkin Alkitab itu mengatakan Injil version NIV. Nah itu sumbernya salah paham. Bukan Injil itu salah, bukan NIV itu kurang bagus, tidak. Itu terjemahan-terjemahan yang memiliki metode sendiri-sendiri yang memiliki keabsahan. Tetapi kalau pendeta tidak akrab dengan bahasa Ibrani, tidak akrab dengan bahasa kitab suci, tetangga kita memperlihatkan kitab suci kan terjemahan bahasa Inggris. Karena mereka nggak punya bahasa aslinya. Gitu. Akibatnya apa? Kalau Alkitab yang kita beritakan itu sudah tidak dipercaya, beritanya apa lagi? Akibatnya Kristenan itu hanya memutar orang sekitar orang-orang Kristen, tidak pernah tersebarkan keluar pesan-pesan firman Tuhan itu. Oleh karena itu yang menjadi amasan tujuan kitab suci itu hanya dari terjemahan ke terjemahan. Dan kalau terjemahan ke terjemahan misalnya Alkitab terjemahan lain tahun 74 dibandingkan dengan Alkitab terjemahan lama, Klinker dan Budi tahun 1950-an. Nah, ini beda teksnya. Coba kita bandingkan, misalnya itu kan. Bahasa itu kan setiap zaman itu kan berubah. Coba, dalam Injil version, perusahaan baptis itu kan in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Nah, sekarang Ghost itu ada itu kan. Makanya terjemahan terbaru New King James Version atau NIV atau American Standard Bible, Holy Spirit bukan lagi Holy Ghost. Apalagi sejak munculnya film Ghost itu tahun berapa itu? 2000-an kan? Belum langsung. Nah, padahal teks bahasa asing itu dari zaman ke zaman tidak berubah. Estokonom atau Patros itu hidup itu aku dengan mantas sama. Michel Bahab, Bilhabenjur Ruah, Hakodes sama teksnya Ibrani maupun Yunani tidak beda. Apalagi kalau diterjemahkan tahun 1609 Cornelis Ruil bahasa Melayu, terjemahan tahun 1733 Indonesia, ya mesti aja bahasa Indonesia aja bergeser. Dulu kita mengatakan kita heran dan besar. Heran waktu itu artinya takjub, tapi heran sekarang ini artinya gumun, berusia gumun. Ini bukan kesalahan lagi, tapi perkembangan bahasa Melayu. Begitu kan? Banyak yang begitu. Berikan tumpangan saudaramu dengan percuma. Waktu itu percuma itu harus gratis, cuma-cuma. Tapi percuma artinya sekarang percuma itu kalau tidak tahu lagi. Nah, contoh lagi, perkara. Pada waktu Alkitab diterjemahkan tahun 50-an, kata perkara itu artinya hal. Tuhan menyelidiki segala perkara. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sekarang perkara itu bergeser maknanya jadi kasus. Perkara perdata, perkara pidana. Begitu orang mengatakan kita tunggu Tuhan berperkara. Ini kan generasi jadul yang membuat berperkara ini. Anak-anak kita tidak mengerti lagi ketika mengatakan Tuhan lah yang berperkara. Tuhan kasusnya dengan siapa? Masa begitu ya? Nah, perkembangan bahasa ini terjadi pada konteks terjemahan, bukan di dalam konteks bahasa asli. Kita ini kalau membaca Alkitab, menghafalkan ayat emas dalam bahasa Indonesia, 30 tahun lagi nanti ayatnya berubah. Karena bahasa Indonesia itu terlalu bergeser ya. Contohnya, kata korban. Korban itu ditulis dengan huruf O, K-O-R-B-A-O-N. Sekarang dalam terjemahan Alkitab edisi 2, huruf O diganti huruf U, kurban. Karena ketika bicara tentang kurban Kristus di Golgota, itu adalah pemberian Kristus yang terbaik untuk umatnya. Itu kurban. Dalam bahasa Indonesia bergeser. Korban sekarang artinya korban perkosaan, korban pembunuhan. Ini bahasa yang bergeser. Karena kita menggunakan bahasa itu tanpa kita mikir. Ya kan itu kan alamiah sekali ya. Nah sekarang zaman now mulai kapan muncul kata itu? Saya belum setahun itu muncul kata itu, setahun yang lalu lah. Nanti kira-kira begitu salah seorang dari ibu-ibu pasangan muda itu beranak bulan ini atau belajar beranak anaknya dia tidak tahu asal usul kata-kata zaman now, nggak tahu lagi. Nah ini kemudian alih generasi yang mengakibatkan juga seiring dengan itu perkembangan bahasa. Tetapi kalau teks asli Alkitab dari zamannya para rasul,
Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Infrastructus, yang berubah. Ada varian teks, ya, namanya cuma naskah kuno. Nah, kalau yang dipersoalkan terjemahan Injil, beda dengan terjemahan Anifi, ya semua agama juga sama. Coba sekarang, para sastra pendahulu, karena Allah itu para sastra Islam tertua di Kelantan lainnya, itu terjemahan Dewata Mulia Raya. Jadi Allah itu terjemahan Dewata Mulia Raya, karena mengaruh bahasa Sanskerta. Dewa itu Isa Dewata, dewa yang tertinggi. Nah, coba sekarang kalau kita ngomong Allah bukan dewa yang tertinggi dan Islam. Ini proses perubahan bahasa. Alkitab kita pada awal-awalnya, ya, itu antara pembentukan bahasa Melayu itu kata Deus itu dipakai untuk kata Theos. Nah, kemudian variannya ilah, Allah, Tuhan itu bahasa Melayu. Nama hari dalam seminggu misalnya. Jadi kalau kita mengenal kitab, ya, dulu saya melihat apa namanya Mazmur dan nyanyian rohani. Ini dari jejak Protestan. Sebelum itu terbit Mazmur dan Tahlil. Itu kira-kira tahun 1800-an sekian sampai bertahan 1913 atau 14. Masih ada. Dan itu di gereja-gereja di kalangan Ambon, di gereja-gereja GBM itu masih dipakai sampai tahun 70-an. Karena Linke kemudian beberapa penerjemahan kita awal menerjemahkan Yesus itu dengan Isa Al-Masih, dan itu kata-katanya itu bahasa Arab kan. Isa Al-Masih itu artinya Yesus itu bahasa Arab itu. Maka sampai sekarang orang ngomong Tuhan Allah, Tuhan Isa, ya. Ketik manis itu menunjukkan itu. Ketik manis itu bukan bukan kaitan. Itu ekspresi orang Ambon yang menghormati Yesus seperti ibunya yang manis, bapaknya yang baik itu. Ketik manis. Jika dengan kita ada kawasan usul bahasa itu langsung duduk-duduk itu gratis, itu apa, otomatis dan urusan itu bahasa. Nah, oleh karena itu pedoman kita itu mesti bagi datang semua sejarahnya mana. Nah, coba kita lihat apa namanya, tolong di ya, coba ada ini mana? Nah, lihat ya, gambar ini. Ini gambarnya siapa? Paulus juga. Ini gambarnya siapa? Rabi. Rabi Yahudi. Ini gambarnya siapa? Tiap. Patriark Gereja Ortodoks di Yerusalem. Ini keduanya Kristen, ini Ortodoks, ini Katolik. Protestan tidak ada di Timur Tengah, Protestan tidak terlalu kuat dan gereja yang kuat di sana itu adalah Ortodoks mayoritas, ini juga Katolik. Nah, ini adalah Yahudi. Ini imannya sama, ini tak percaya Yesus. Jadi kan orang Yahudi tidak percaya Yesus. Orang Kristen, ini Ortodoks percaya Yesus, umat Katolik percaya Yesus, membaca kitab yang sama. Ini yang mestinya hormat pada kitab ini, ini Katoliknya hormat pada kitab ini. Ini kita apa dia? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi. Dan pertanyaannya, satunya tidak percaya Yesus, yang dua percaya Yesus, kok kitabnya sama? Pikiran. Artinya apa? Pemasukkan kitab itu isinya orang-orang bodoh. Coba orang tidak tahu data, hanya ngomong menirukan Bloomington sebelumnya, ya kan? Terus mengajar kemana-mana kitab palsu. Mana datanya? Ini dasar kalau kita lakukan pembuktian seperti ini. Karena kalau Anda hanya ngomong ini Alkitab ini adalah benar, tidak berubah sebagaimana tercatat dalam Yesaya pasalnya, nah itu kan kita karena itu tidak mau tahu itu. Sama aja dengan misalnya kalau di sebelah mengatakan ini kitab Al-Quran yang berjaga, nah itu kan dalilnya dia bukan dalilnya yang Hindu Protestan. Jadi kalau kita membuktikan kebenaran Alkitab hanya dari bukti internal Alkitab, itu hanya orang Kristen yang percaya. Tapi kalau kita lihat ini gambarnya berbicara, orang Yahudi itu tidak percaya Yesus, kitabnya sama dengan orang Kristen yang percaya Yesus. Berarti yang beda bukan pada teksnya, yang berbeda bukan pada naskahnya, tapi yang berbeda tafsirannya. Kan itu kan? Berarti Alkitabnya tidak berubah. Hanya orang Yahudi tidak percaya perjanjian baru.
Dia hanya percaya perjanjian lama. Kenapa kok dia kita menyebutnya perjanjian lama? Kitab yang sama ini orang Yahudi menyebutnya bukan perjanjian lama, tapi tanah. Tanah itu bahasa Ibrani singkatan dari Torah, Nevim, Ketuvim. Kitab Torah, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Kitab yang sama oleh orang Kristen disebut dengan perjanjian lama. Kenapa disebut perjanjian lama? Karena perjanjian baru sudah datang. Nah, Yahudi kenapa tidak menyebut perjanjian lama? Karena bagi mereka perjanjian baru belum datang, Mesias belum datang, mereka sampai hari ini masih menunggu Mesias. Makanya mereka tidak mau kalau kitab suci kita yang perjanjian lama itu disebut perjanjian lama, karena perjanjian baru belum datang. Kenapa orang Kristen memberi judul perjanjian baru? Jadi mulai sekarang kalau kita membaca kita masih holistik, ya toh? Karena Nabi Yeremia bernubuat, coba kita baca di Yeremia pasal 31 ayat 31 mulai. Ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Inilah untuk pertama kalinya istilah perjanjian baru dalam makna umat perjanjian yang akan datang. Itu dinubuatkan. Brit Akadasa, perjanjian baru. Tuhan akan mengadakan Brit Akadasa, perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kenapa ada dua? Karena pada zaman Nabi Yeremia, setelah kerajaan Daud dan terpecah menjadi dua, wilayah utara Israel ibu kotanya Samaria, wilayah selatan Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Kita teruskan ayat berikutnya. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, firman Tuhan. Perjanjianku yang telah diingkari itulah perjanjian Sinai. Perjanjian Sinai itu melainkan umat Allah yang lama, yaitu umat perjanjian lama. Terus nanti perjanjian baru itu diberikan bagaimana? Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ini menggambarkan dua perjanjian. Yang pertama ketika perjanjian Sinai, jari Tuhan menuliskan sendiri 10 hukum Tuhan lewat 2 loh batu. Tuhan berfirman, Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika min aret Israel min bet Avadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa aku keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakanmu di Kulis. Makanya digambarkan Musa dengan dahsyatnya menerima firman itu di Gunung Sinai dengan kilat bersapu menyambar sampai orang Israel takut. Tetapi kemudian perjanjian baru nanti akan ditulis Tauratku dalam batin mereka. Maka Roh Kudus dalam wujud lidah api memasuki kepala para murid karena ingin menuliskan Tauratnya dalam roh hati, bukan roh batu lagi. Inilah konteks istilah perjanjian baru muncul, sehingga istilah perjanjian baru menjadi kumpulan tulisan-tulisan rasuli yang ditulis oleh para saksi mata, yaitu murid-murid Yesus, mulai dengan Matius, Yohanes, Markus, Lukas. Matius adalah muridnya Yohanes langsung dari 12 rasul. Markus adalah murid dari 70 rasul dan sekaligus muridnya Petrus. Lukas adalah murid dari 70 rasul sekaligus teman sekerja Paulus. Kemudian Yohanes adalah murid yang terkasih
di antara 12 rasul, semua itu adalah saksi malam. Dan kumpulan tulisan-tulisan para rasul yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu yang disebut perjanjian baru. Artinya apa? Orang Yahudi tidak percaya perjanjian baru. Karena apa? Yesus itu bukan Mesias bagi orang Yahudi. Meskipun demikian, kalau Bapak Ibu sekarang pergi ke Israel, kita tanyakan lagi. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, Anda dimanapun, ke toko buku manapun, ke tempat-tempat ziarah manapun di Israel, Anda beli Alkitab Ibrani, mau edisi Yahudi, mau edisi United Bible Society in Israel, isinya sama. Artinya apa? Tidak ada pemalsuan Alkitab itu. Misalnya kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 4, mau kitab edisi Yahudi, Tel Aviv Publishing misalnya, atau edisi Kristen, United Bible Society in Israel, bunyinya sama. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Mau diterjemahkan pakai bahasa Jawa, King James Version, NIV, Bali, Madura, bukan terjemahannya yang harus dibandingkan. Terjemahan itu adalah untuk mendekatkan Alkitab pada pembaca yang berbeda. Bukan sekedar terjemahannya dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa Inggris, menjadi bahasa Madura, ya. Tetapi teks aslinya itu yang dipentingkan. Karena apa? Karena memang Tuhan mengilhamkan firman-firmannya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Tapi masalahnya, kalau orang Kristen harus sungguh ngerti bahasa Ibrani, ngerti bahasa Yunani, dan ada gereja-gereja. Kenapa? Alkitab ini kitab yang sangat-sangat luas. Beda dengan misalnya Al-Quran kan kitab dari satu zaman, satu bahasa, satu nabi yang diyakini sebagai penerima wahyu, yaitu Muhammad. Ya kan? Mau cerita Abraham ya bahasanya Arab, meskipun zaman Abraham belum ada bahasa Arab. Mau cerita zamannya Daud, zamannya Salomo ya bahasa Arab, sekalipun Salomo nggak ngerti bahasa Arab dan bahasa Arab belum ada, ya kan? Kan gitu kan? Tapi tidak mengurangi makna kewajiban bagi seorang Muslim. Dan bagi orang Kristen beda. Bahasa Ibrani di zamannya Nabi Musa itu beda dengan bahasa Ibrani setelah zaman pembangunan. Karena bahasa itu bergeser. Coba sekarang kita lihat ya. Bapak kenal nggak kira-kira bahasa yang dipakai nenek moyang kita seperti itu kira-kira? Bahasa Melayu loh itu. Dari mana kita tahu? Kita Google aja ketemu. Lalu kok Google itu jangan buat main game. Dia nggak ada sejarah. Ya, di Google kita bisa lihat misalnya prasasti kedudukan bukit, itu kan bahasa Melayu zaman kerajaan Sriwijaya. Babar prasasti yang muncul, tradisi Inggris kadang-kadang juga muncul. Itu ditulis. Dan unta yang naik di sampau ngalap Sidaya Kai, apa yang terjadinya kan? Ini bahasa Melayu kira-kira 1200 tahun yang lalu. Ya kan? Sekarang kalau 2018 itu kira-kira tahun 740 sekian. Berarti berapa ya? 2000 ya? Berapa tahun? Dikurangi 1300 tahun. Itu bahasa Sriwijaya. Gampung Tajam itu nama orang. Gampung Tajam itu nama orang. Naik itu misalnya kata naik. Naik itu naik. Seperti kata baru menjadi baru. Di Malaysia menjadi baru, di Indonesia jadi baru. Makanya dulu kita punya kata perjanjian baru. Geser bahasa itu. Di artinya apa? Di artinya di. Gabung Tajam naik di perahu. Sampau itu sampan. Ngalap itu mengejar. Tidak bertahan di bahasa Indonesia, tapi bertahan dalam bahasa Jawa. Ngalap berkait Kiai Hasyim As'ari misalnya, mengejar berkahnya Mbak Kiai itu. Ngalap itu mau mengejar. Sidayata itu bahasa Sansekerta. Artinya anugerah Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ini bahasa sudah bergeser. Seperti itu kira-kira ada membayangkan Alkitab Perjanjian Lama. Zamannya Musa, seperti tercatat dalam 5 kitab Taurat Musa, mulai dari Kejadian, Bereshit, kitab Keluaran, dan Shemot, sampai kitab Kejadian Batin atau kitab Ulangan. Itu zamannya Musa. Belum ada bulan yang namanya bulan Nisan, belum ada.
bulannya namanya Etanim, itu bulan untuk Nisan. Setelah pembuangan di Babel, lalu muncul bulan Nisan. Sama dengan kira-kira zaman Sultan Agung. Sudah kan bulan Januari, Februari belum ada, kecuali orang Belanda. Orang Indonesia zaman Sultan Agung ya suruh sapa mulut atau mulut cuma dilawar dengan terakhir. Seperti itu bahasanya. Nah kira-kira zaman Mojopahit ada nggak mulut atau mulut belum ada. Bulan itu bulan Sawana, hari itu misalnya apa namanya Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Anggara. Seperti sekarang orang ngerti Selasa, zaman Majapahit belum muncul kata Selasa. Selasa itu mengatur bahasa Arab. Yom Ekad bahasa Ibrani, jadi bahasa Yaumul Ahad, hari Ahad. Itu jadi bahasa Jawa, atau Kia, atau Timur, atau Pon. Ya, itu kalau kita berbeda bahasa dari kita itu rumit. Dan Anda mau menyerang kitab yang asalnya kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi,